Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Tiapa, NIM 2314010006 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai nick theming di Windows Server. Nick theming, apa itu nick theming? Nick theming kadang disebut juga dengan nick bundling, yakni menggabungkan dua atau lebih fungsi network interface card menjadi satu network interface card. Contohnya di gambar ini, di foto ini ada 4 kabel LAN, berarti ada 4 network interface card. Yang merah ketutupannya, kuning gak kelihatan, jadi kita bisa gabungkan beberapa network interface card menjadi satu saja sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Ya, di sini ada 4, bisa aja ya biru ini gabungkan sama yang kuning, kemudian di putih digabung sama yang merah, atau yang biru, kuning, dan putih ini digabung jadi satu, bisa aja sesuai kebutuhan masing-masing, tergantung kita mau buat apa. Contoh kali ini simulasi lewat VirtualBox ini, saya punya sebuah server di JKT DC1 ini, jadi dia terhubung ke internet, tapi dia punya dua sumber, Cloud 1 dan Cloud 2, jadi ada dua network interface card tambahan di mana masing-masing terhubung ke internet. Umpamanya Cloud 1 ini punya kecepatan 1 bit atau Cloud 2 ini juga 1 GB per. Nah, masing-masing terhubung ke network interface card, atau kita gabungkan, kita lakukan nick theming terhadap dua nick itu, maka akan jadi 2 GB atau bandwidth-nya. Nah, ini sebuah efisiensi. Jadi dua sumber internet bergabung jadi satu. Ini juga berfungsi untuk internal network, nggak cuma untuk kalau ya misalnya server ini terhubung ke beberapa server ini lain, sedangkan server itu semua memiliki fungsi yang sama server database contohnya. Nah, itu masing-masing server itu kan terhubung ke network interface card di server ini. Nah, network interface cardnya ini bisa kita gabungkan jadi satu sehingga lebih efisien, alur datanya lebih efisien. Jadi ibaratnya pelayanan satu pintu karena sama-sama melayani server, database, semuanya oke. Itu salah satu keuntungan menggunakan nick theming. Sekarang praktiknya kita lewat VirtualBox. Oke, kita jalankan VirtualBox. Jadi di sini server DHCP-nya udah nyala, jadi tinggal kita nyalakan saja. Ini yang si domain controller yang JKT1 ini. Data yang ada data saya lupa mau kasih masuk tahu. Kalau Anda mengikuti video dari pertemuan sebelumnya yang mengenal DHCP ya, untuk DHCP client, untuk client DHCP-nya, DHCP poolnya, IP address-nya kan sebelumnya 192.168.56 sekian ya. Kalau sekarang saya ubah jadi 192.168.50 sekian. Untuk lainnya ini informasi aja, biar kalau Anda nggak bingung kok IP-nya kliennya nanti berubah gitu ya. Memang sengaja saya ubah, kalau Anda mau ubah sendiri silahkan. Anda pasti sudah tahu caranya ya kalau udah ngikutin dari video sebelumnya tentang DHCP. Oke, selanjutnya kita kembali ke VirtualBox. Oke, sebelum dinyalakan yang di DHCP-nya I1, kita klik kanan dulu, masuk ke setting, kita tambahkan network interface, tambahan di bagian network. Ini adapter, ini network yang knobs ya, kita biasa gunakan, sedangkan untuk adapter 2 kita tambahkan jadi enable network. Adapternya pilih network, kemudian name-nya pastikan pilih next network. Juga ini network bawaan dari Oracle VirtualBox. Adapt juga network pasti juga oke, kemudian klik oke. Jadi DHCP1 ini punya 3 network interface card. Sekarang kita jalankan servernya. Oke, kita tunggu sampai login ya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah loading. Kemudian kita login seperti
biasa. Oke, sekarang kita lihat dulu, kita masuk ke control panel, kita lihat network interface cardnya. Oke, kemudian kita ke network and sharing center. Sekarang kita lihat di sini ada 3 network interface card. Yang Ethernet biasa ini terhubung ke server sebelah yang biasa kita gunakan. Kemudian Ethernet 2 dan 3 ini tambahan. Oke, nah ini 2 dan 3 ini tambahan. Oke, kita minimize dulu. Oke, sekarang kita ke local server. Nah, kita local server. Di sini kita lihat di bagian NIC teaming, statusnya disable karena kita belum melakukan NIC banding atau NIC teaming. Oke, sebelum NIC teamingnya kita lakukan, ada sesuatu yang mau saya catat dulu. Oke, yakni ini network interface cardnya kita perhatikan dulu di sini ya. Oke, Ethernet 2 ini kalau kita double klik, kita lihat detail, lihat di sini IP-nya 10.2.20. Ini IP dari networknya VirtualBox. Kemudian kita lihat physical address-nya atau MC address-nya 74, atau catat aja di ini 24 cc. Saya sengaja catat, ada yang mau saya kasih lihat nanti. Oke, IP-nya 10.2.20. Nah, kemudian begitu juga yang Ethernet 3. Nah, ini Ethernet IP address-nya bawaan dari DHCP server yang networknya VirtualBox. Kita lihat 136 MXC address-nya 163. Oke, saya catat dulu karena ada yang mau saya kasih tahu nanti tentang mix banding. Oke, sekarang kita akan gabungkan 2 network interface card ini menjadi satu. Oke, kita tutup dulu di sini. Oke, kita untuk gabungkan di bagian local server, di bagian NIC teaming ya, disable, kita klik disable-nya, kita klik. Nah, oke, sekarang minimize dulu. Oke, sekarang kita lakukan NIC teaming dengan cara mengklik text, kemudian new theme. Nah, new theme kita kasih nama untuk NIC gabungannya. Ini misalnya tim 1 misalnya ya. Oke, yang mana yang mau digabungkan? Yang mau gabungkan adalah Ethernet 2 dan 3. Yang Ethernet 1 nggak saya gabungin karena dia terhubung ke switch dan itu ke server sebelah dan ke klien lainnya. Jadi saya hanya gabungkan Ethernet 2 dan 3 saja. Oke, kemudian kita klik yang additional properties, kemudian teaming modenya. Nah, yang penting ini kalau kita di dunia nyata di server yang non VirtualBox kayak begini karena kita praktik di VirtualBox ya. Tapi kalau di dunia nyata server physical teaming modenya ini kita pilih yang labs dan loud balancing, artinya kita pilih dinamis. Tapi kalau kita terapkan di sini, kita klik OK. Nah, ini ada error, ini di switchnya depend it's per in virtual machine karena server ini server virtual bukan server fisikal, nggak bisa kita lakukan aturan sistem ini dari NIC teaming. Oke, supaya kita lakukan, kita harus ganti modenya teaming, modenya kita ganti, kita gunakan switch dependent, kemudian load balancingnya pilih yang address hash ini contoh aja ya. NIC teaming di sini kalau di dunia nyata nggak seperti ini, di mode dan di load balancingnya beda, tapi untuk contoh kali ini mensnya saya pilih seperti ini, kemudian klik OK. Nah, sekarang Windows Server sedang mengkonfigurasi NIC-nya, sedang menggabungkan jadi satu. Kita tunggu ini lagi udah aktif nih yang Ethernet 2, Ethernet 3 belum, kita tunggu di sini aja masih warning, jadi kita tunggu aja, nanti dia akan aktif sendirinya. Nah, jadi hijau di sini warna hijau. Oke, kita tunggu sebentar, nggak lama sih sebenarnya, paling lama semenitan ya lah, semenitan lah kira-kira. Oke, sudah aktif, lihat di sini statusnya. Oke, di sini udah warna hijau, ini juga udah aktif nih Ethernet 2 dan tanya sudah aktif. Kita lihat di
timnya namanya tim 1, statusnya oke. Timing mode-nya switch independent load balancing-nya ada. Kalau sudah oke di sini juga sudah aktif, berarti berhasil. Kita sudah menggabungkan dua NIC menjadi satu. Oke, kemudian klik close. Oke, ini kita refresh di server manajemen, kita lihat di NIC timnya sudah enable. Oke, sedangkan di sini ada network interface card baru, yakni namanya tim 1 yang merupakan gabungan dari Ethernet 2 dan 3 tadi. Lihat IP-nya, IP version 4 DHCP dan IP version 6 enable. Oke, kita kembali ke control panel. Di sini kita lihat di control panel di network and sharing center, sini koneksinya jadi ada 2, tadi kan ada 3, sekarang jadi Ethernet sama tim 1. Kalau kita klik change adapter setting, kita lihat di sini Ethernet 2 dan 3 ini. Kalau kita double klik Ethernet 2, lihat klik details kosong, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena sudah menjadi gabungan dengan Ethernet 3 yang masuk ke tim 1 di sini. Oke, klik properties. Kalau kita double klik di sini nggak bisa, ini gray out karena nggak cengkreng, atau kita coba centreng kemudian klik properties yang nggak bisa. Order top you must enable network adapter card, nggak bisa. Ini nggak bisa configure di sini karena Ethernet 2 ini sudah jadi network interface card yang tergabung ke tim 1, masuk ke dalam NIC banding atau NIC timing. Jadi kita klik cancel aja di sini. Oke, perhatikan details di sini. Speednya 1 bit per, kemudian Ethernet 3 juga sama, detailnya kosong, kita nggak bisa apa-apain. Speednya 1 GB per, kita lihat di sini tim 1. Nah, ini adalah hasil pengapan dari Ethernet 2 dan 3 yang menjadi. Kalau kita double klik, lihat speednya 2 GB per, karena dia gabungan dari Ethernet 2 dan Ethernet 3 yang masing-masing 1 GB, kita dijumlahin jadi 2. Klik details, lihat di sini DHCP-nya IP version 4, address-nya jadi 10220 ya. Ini DP bawaan dari VirtualBox ya. Kita address-nya, MAC address-nya belakangan dia 74 cc, mengambil dari mana dia? Oke, 24 cc ini ngambil dari Ethernet 2 ini yang tadi saya catat di sini. Jadi yang namanya network interface card, mau dia virtual network interface card atau physical network interface card, atau si Teams S ini yang merupakan sebenarnya virtual network interface card yang isinya gabungan dari 2 physical, tetap harus punya yang namanya net physical address atau max address, dan max addressnya ini 74 cc adalah mengambil dari Ethernet 2 yang Ethernet 2 di sini. Nah, ini dari Ethernet 2 ini ibaratnya alamatnya itu adalah max address, ini adalah perwakilan ya, max address perwakilan dari salah satu network interface ya, C yang tergabung ke TM ini, yakni Ethernet 2 gitu. Paham ya? NIC timing ini gampang, sebenarnya gampang banget. Yang penting Anda tahu konsepnya untuk apa dan kemudian cara praktiknya seperti apa. Oke, sekarang kita coba buka Ethernet, kita browsing ke internet apakah bisa. Kita masuk ke Google saja ya, gampang. google.com. Oke, kita bisa. Nah, kita bisa browsing ke Ethernet karena kita sudah menggabungkan 2 NIC menjadi 1. Jadi saya sempat praktek enggak ya buka Ethernet ya, enggak, saya belum praktek buka Ethernet. Jadi ya, tapi intinya server DHCP ini sebenarnya dari awal sudah bisa buka Ethernet waktu saya ke network interface card tadi Ethernet 2 dan Ethernet 3 sebenarnya bisa, cuma saya lupa praktik. Tapi oke, sebenarnya bisa, mau digabungkan atau enggak digabungkan saja, karena server ini tadi saya tambahin nicknya yang network
tadi yang sebagian network sumber internetnya. Oke, berarti kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai konsep nick theming beserta praktik nick theming di Windows Server. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.